Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1140 Aneh. Alasan mengapa Dimas Wu mampu memenggal dua kepala besar siluman bayi suci berkepala 9 sepenuhnya karena dia mencoba yang terbaik untuk menarik semua energinya dan menanamkan keterampilan hidupnya ke dalam Blood Dragon Knife, sehingga kekuatan Blood Dragon Knife dapat digunakan secara maksimal. Pada ekstrim, ia berhasil memotong dua kepala siluman bayi suci berkepala 9. Namun, Dimas Wu sangat terluka oleh ini. Ketika siluman bayi suci berkepala 9 dikejutkan oleh energi yang kuat, Dimas Wu juga terkejut hingga muntah darah, mundur iagi dan iagi, seluruh tubuhnya tampak runtuh, wajahnya memucat, merasa lemah. Tetapi pada saat ini, Dimas Wu benar-benar mengabaikan Yuka di tubuhnya. Dia berbalik dan terhuyung-huyung ke sisi Dreamy Du yang jatuh, berteriak dengan cemas, "Dreamy!" Pada saat ini, wajah Dreamy Du pucat, tetapi sudut mulutnya berlumuran darah merah cerah, energinya sangat lemah, matanya terpejam, tampak sekarat. Dimas Wu sangat cemas. Saat dia berjongkok untuk menyelidiki Yuka Dreamy Du, dia terus berteriak, "Dreamy, bangun. Tuan, jangan khawatir, dia baik-baik saja, dia hanya kehabisan tenaga." Binatang api raksasa berbaring di samping, perlahan berdiri dan berbicara dengan lemah kepada Dimas Wu. Binatang api raksasa diserang oleh kolom gas magma siluman bayi suci berkepala 9, yukanya tidak ringan. Namun, kemampuan pertahanannya sangat kuat. Pada saat kritis, ia mengandalkan kekuatan pertahanannya yang luar biasa untuk memblokir magma untuk dirinya sendiri. Jika bukan karena serangan ini, tubuh Fana Dreamy Du akan meleleh sepenuhnya. Terima kasih. Dimas Wu memandangi binatang api raksasa dan berterima kasih padanya dengan tulus. Pada awalnya, Dimas Wu menaklukkan binatang api raksasa, sebenarnya, hanya untuk membuat perjalanan berikutnya lebih nyaman. Dia tidak pernah berpikir bahwa binatang api raksasa akan menyelamatkan hidupnya untuk menyelamatkannya dan melindunginya pada saat kritis seperti itu. Dia bersyukur dari hati. Karena aku telah mengenalimu sebagai master, maka inilah yang harus aku lakukan. Binatang api raksasa berkata dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Di dunia monster-monster mereka, bobot kata, "Tuan," sangat berat, yang berarti mengikuti seumur hidup dan kesetiaan seumur hidup. Meskipun binatang api raksasa tidak mengatakan ini pada awalnya, itu sudah lama ada di sana. Di hatinya, dia menempatkan Dimas Wu, manusia, pada posisi terpenting di hati, bahkan jika dia mengorbankan hidupnya untuk Dimas Wu, itu tidak akan ragu. "Dimas Wu, kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, suara lembut dan samar terdengar. Dreamy Du yang bangun. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia bangun adalah peduli dengan kondisi Dimas Wu. Tampaknya hidup dan mati Dimas Wu lebih penting daripada dirinya sendiri. Dimas Wu tiba-tiba melihat Dreamy Du bangun, matanya menyala, dia dengan cepat menjawab, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." Dreamy Du mengangguk lemah, akhirnya ia benar-benar santai. Dimas Wu menatap Dreamy Du dalam-dalam dan berbicara dengan sangat serius, "Mengapa kamu begitu bodoh? Aku memiliki teknik pelindung tubuh dan penempaan tubuh skala naga. Dia tidak dapat dengan mudah membunuhku. Tapi kamu berbeda. Ini adalah hal yang sangat berbahaya bagimu untuk bertindak gegabah seperti ini. Berjanjilah padaku, tidak peduli seberapa berbahayanya di masa depan, kamu harus memastikan keselamatanmu terlebih dahulu, dan jangan melangkah maju seperti ini dengan gegabah. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, bagaimana kamu akan membiarkanku menghadapi diriku sendiri di masa depan?" Dimas Wu berbicara dengan lembut, tetapi suaranya mengandung kekuatan yang kuat. Setiap kata yang dia katakan adalah hatinya yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak ingin Dreamy Du mengalami kecelakaan. Ini bukan pertama kalinya Dreamy Du dalam bahaya. Dia selalu membelanya. Meskipun Dimas Wu sangat tersentuh,
dia ingin lebih memimpikannya perdamaian. Dreamy Du menyaksikan Dimas Wu mengatakan begitu banyak hal dalam satu napas, dan ada arus hangat yang tak terbatas di hatinya. Dia tersenyum sedikit dan berkata dengan manis, "Oke, aku mengerti." Pada saat Dimas Wu dan Dreamy Du mengobrol, di sisi lain, tubuh terbalik siluman bayi suci berkepala 9 itu juga jatuh. Sekarang hanya ada 7 kepala yang tersisa, tetapi tampilan ini 7 kepala membuatnya sangat tertekan. Bagaimanapun, 9 kepalanya terhubung bersama, 2 di antaranya putus sekaligus. Ini adalah cedera yang sangat fatal pada siluman bayi suci berkepala 9. Dia membenci Dimas Wu sekarang, dan tidak sabar untuk memotong Dimas Wu ribuan kali, tetapi sekarang, bahkan jika itu memiliki kebencian yang mengerikan, itu tidak dapat membalas karena tidak Iyagi memiliki kemampuan untuk bertarung Iyagi. Kebencian hari ini, aku akan mengembalikannya 10 kali di masa depan. Siluman bayi suci berkepala 9 meraung dengan marah, matanya yang merah darah dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Setelah mengaum, siluman bayi suci berkepala 9 itu dengan tegas memerintahkan, "Pergi." Setelah kata-kata itu, energi seluruh tubuhnya melonjak hebat, dan gelombang besar menelan ke segala arah. Siluman bayi suci berkepala 9 tenggelam dalam gelombang besar dan menghilang dalam sekejap mata. Pria berjubah hitam dan yang lainnya di bawah tangannya mengikutinya dan dengan cepat dievakuasi. Dimas Wu melihat mereka mundur, tetapi tidak menghentikannya, atau bahwa dia tidak dapat menghentikannya. Vitalitasnya belum sepenuhnya pulih, siluman bayi suci berkepala 9 baru saja terluka parah, yang sudah menjadi batasnya. Dia merasa hampir tidak mungkin untuk memenggal kepala siluman bayi suci berkepala 9. Oleh karena itu, bagi Dimas Wu, inisiatif siluman bayi suci berkepala 9 untuk pergi adalah hasil terbaik. Ketika siluman bayi suci berkepala 9 dan gengnya benar-benar menghilang di ruang ini, Dimas Wu tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan mengamati pemandangan. Kemudian, dia mengambil Dreamy yang lemah dan berjalan ke satu arah. Binatang api raksasa dan monster beruang hitam terkejut, dengan cepat mengikuti Dimas Wu. "Kemana kita akan pergi?" Dreamy Du bertanya dengan lembut, menyandarkan kepalanya di lengan Dimas Wu. "Kamu akan tahu sebentar lagi," kata Dimas Wu dengan pelan. Detik berikutnya, mata Dimas Wu memadat, cahaya perak terang melintas di pupilnya. Tiba-tiba, seluruh dunia ini kembali ke akarnya di mata Dimas Wu, semua kesia-siaan tidak terlihat. Setelah beberapa saat, sebuah lubang hitam besar muncul di depan mata Dimas Wu. Dreamy Du mendengar kata-kata itu dan segera melihat ke depan, tetapi pemandangan yang dilihatnya benar-benar sama seperti sebelumnya, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. "Kalian berdua, cepatlah." Dimas Wu mendesak binatang api raksasa dan monster beruang hitam di belakangnya, kemudian dengan cepat memasuki lubang hitam di depannya. Binatang api raksasa dan monster beruang hitam sama-sama bingung, tetapi kata-kata Dimas Wu sama-sama dianggap sebagai dekrit kekaisaran. Mereka segera mempercepat kecepatan mereka dan mengikuti jejak Dimas Wu. Tidak sampai semua orang memasuki lubang hitam, Dreamy Du, binatang api raksasa dan monster beruang hitam menemukan bahwa mereka tiba-tiba memasuki dunia yang gelap dan tak berujung. Hanya saja, tanpa menunggu mereka melihat sekeliling, 3 patung besar tiba-tiba muncul di ruang gelap di depan mereka. Patung-patung itu melepaskan energi agung, dan energi yang bergejolak berubah menjadi hantu binatang raksasa berkepala 3, sama seperti sebelumnya. Hantu binatang raksasa berkepala 3 itu langsung meraung dan mengejutkan Dimas Wu dan yang lainnya. Setelah melihat ini, binatang api raksasa api tiba-tiba tampak bahagia, dan berkata dengan penuh semangat, sepertinya ada energi untuk diserap. Iyagi. Menyerap energi adalah tujuan Dimas Wu membawa mereka ke sini. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Dimas Wu menemukan bahwa di setiap ruang, tampaknya ada 3 patung untuk bertarung. Energi ketiga patung itu sangat kuat dan murni. Selama energi ini diserap, apakah itu untuk penyembuhan atau penguatan kultivasi,
itu akan memiliki efek yang besar. Binatang api raksasa dan Dreamy Do sangat terluka dan sangat lemah. Mereka membutuhkan suplemen energi. Binatang api raksasa dan monster beruang hitam tidak lagi ragu-ragu, dan langsung bergegas keluar, menghadap hantu binatang raksasa berkepala 3. Binatang api raksasa saat ini masih dalam bentuk kaisar iblis berkepala 9. Meskipun auranya sangat berkurang dan iukannya sangat serius, itu bukan masalah besar untuk berurusan dengan hantu binatang raksasa berkepala 3 ini. Monster beruang hitam juga mengkonsumsi energi sebelumnya, tetapi tidak menderita iuka apapun, oleh karena itu, ia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Bum bum bum. Jarak dekat 2 lawan 3 antara monster dan binatang buas terbuka dalam sekejap. Binatang api raksasa dan monster beruang hitam tidak berusaha untuk bertarung dengan liar dengan hantu binatang raksasa berkepala 3. Setelah beberapa saat hantu binatang raksasa berkepala 3 berada di festival kerugian dari kegagalan. Binatang api raksasa dan monster beruang hitam meledak beraksi, pada saat yang sama mereka mengeluarkan serangkaian serangan sengit, menyerang hantu binatang raksasa berkepala 3 secara berurutan. Setelah beberapa saat, hantu binatang raksasa berkepala 3 diledakkan dan berubah menjadi energi. Untuk sementara waktu, energi besar memenuhi seluruh kekosongan gelap. Dreamy, cepatlah dan serap energi ini untuk memperbaiki iukamu. Mungkin, energi ini juga bisa memberimu kesempatan untuk menerobos. Dimas Wu segera melepaskan Dreamy Do. Ya, Dreamy Do mengangguk, lalu duduk bersila. Matanya terpejam, mulai menyerap energi. Energi di sekitar segera berkerumun dan berkumpul menuju Dreamy Do. Dreamy Do seperti pusaran air, terus-menerus menyerap energi kuat yang berkerumun. Di sisi lain, binatang api raksasa dan monster beruang hitam tidak sabar untuk menyerap energi tak berujung di tempat. Dimas Wu tidak sopan, duduk bersila dan menutup matanya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia menggunakan energi di sini untuk mengisi kembali vitalitas dan kekuatan yang telah dia konsumsi dalam pertempuran sebelumnya dan memperbaiki luka-lukanya. Pada saat ini, dia juga sangat membutuhkan energi murni dan kuat ini. Dua binatang buas di sini diam-diam menyerap energi ruang gelap ini, tidak melepaskan sedikit pun. Waktu berlalu perlahan dalam kesunyian. Kulit Dreamy Do berangsur-angsur berubah dari pucat menjadi kemerahan, auranya menjadi semakin megah, dan bahkan pada akhirnya, semburan guntur teredam terdengar di tubuhnya. Aku akan menerobos. Dimas Wu tiba-tiba membuka matanya, menyelesaikan penyerapan energi. Dia memandang Dreamy Do dengan gembira. Dreamy Do akan menerobos dan memasuki level baru, ini membuat Dimas Wu sangat bahagia. Jagger. Di tubuh Dreamy Do, suara guntur yang teredam menjadi lebih keras dan lebih keras, lebih padat, bergema tanpa henti. Energi di tempat kejadian itu sepertinya terasa, seperti semburan, mengalir ke tubuhnya. Akhirnya, napas energi seluruh tubuhnya tampaknya telah mencapai titik kritis tertentu, dan tiba-tiba meledak, bergegas ke langit. Tubuhnya, pada saat ini, benar-benar mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Segera setelah itu, Dreamy Do membuka matanya tiba-tiba, dua cahaya cemerlang keluar dari matanya. Dia menerobos. Selamat. Dimas Wu berdiri dan datang ke Dreamy Do untuk mengucapkan selamat kepadanya dengan tulus. Dreamy Do berhenti menyerap energi, ia telah ke keadaan semula. Kemudian, dia berdiri, memandang Dimas Wu, berkata dengan tulus. Terima kasih untuk ini. Aku harus berterima kasih. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan terluka. Dimas Wu tersenyum penuh pengertian dan berkata dengan lembut. Aum. Pada saat ini, binatang api, raksasa dan monster beruang hitam tiba-tiba meraung, energi terakhir dari seluruh adegan telah diserap oleh mereka. Tuan, apakah ada ruang seperti itu? Binatang api raksasa bertanya dengan penuh semangat pada Dimas Wu. Sekarang, luka binatang api raksasa itu telah pulih, tetapi samar-samar terasa bahwa jika ia memiliki lebih banyak energi seperti ini, ia mungkin dapat menembus sini dan menjadi Raja Iblis yang lebih murni.
Karena itu, ia berharap bisa pergi ke ruang yang sama dan menyerap lebih banyak energi. Dimas Wu sedang berkonsentrasi, merasakan aura di sekelilingnya, kemudian dia dengan santai berkata, seharusnya tidak ada ruang lain, tetapi jika tidak salah, seharusnya ada patung Kaisar Elblis di sini. Mendengar kata-kata Dimas Wu, mata binatang api raksasa itu menyala, dia bertanya dengan mendesak, ada patung Kaisar Elblis. Laporan sebelumnya oleh siluman bayi suci berkepala 9 tidak mengatakan bahwa kecuali 2 artefak suci yang kita dapatkan, sisanya. Apakah itu semua diambil oleh mereka? Dimas Wu berkata dengan sungguh-sungguh, kami mengambil 2, dan mereka mengambil 5 artefak suci. Mereka itu berkata bahwa saat ini ada 8 ruang yang identik, dan ruang terakhir yang tersisa ada di sini, artefak suci tempat ini. Mereka mungkin belum mendapatkannya. Dimas Wu masih ingat adegan pertemuan 5 pria berjubah hitam di awal. Pada saat itu, kelima pria ini sepertinya mencari sesuatu di dekat puncak gunung, dan jelas, mereka tidak menemukan apa yang mereka inginkan. Sekarang, sebelum siluman bayi suci berkepala 9 sempat mengambil artefak suci di ruang ini, Dimas Wu dipukuli. Oleh karena itu, Dimas Wu pasti akan mendapatkan artefak suci di ruang terakhir ini. Setelah mendengar kata-kata Dimas Wu, binatang api raksasa segera berkata dengan penuh semangat, bagus, di mana patung Kaisar Elblis? Ayo segera temukan. Jangan terburu-buru, akan segera muncul. Dimas Wu menjawab dengan tenang. Begitu suara-suara itu jatuh, ruang gelap tempat mereka berada, seperti sebelumnya, jatuh sepotong demi sepotong, dan akhirnya, ruang cermin muncul lagi. Binatang api raksasa dan Drimidu, monster beruang hitam, segera mulai memindai sekeliling, mencari bayangan patung Kaisar Iblis, mata mereka penuh harapan. Pada saat ini, Dimas Wu tiba-tiba berkata dengan terkejut. Ada apa? Drimidu dengan cepat menatap Dimas Wu dan bertanya dengan prihatin. Binatang api raksasa dan monster beruang hitam memandang Dimas Wu dengan bingung. Dimas Wu mengerutkan kening dengan erat, menatap pangkalan besar di depan, dan berkata dengan suara yang dalam, lihat ke sana. Mendengar itu, binatang api raksasa, Drimidu dan monster beruang hitam segera mengikuti pandangan Dimas Wu, menemukan bahwa hanya ada pangkalan patung besar di tempat ini, tetapi tidak ada patung Raja Elblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Drimidu bergumam curiga. Dia dan Dimas Wu telah melewati beberapa ruang bersama. Di setiap ruang di depan, ada patung Kaisar Elblis, tetapi ruang ini hanya memiliki satu pangkalan. Bagaimana dengan patung itu? Mengapa tidak ada patung Kaisar Elblis di sini? Binatang api raksasa bertanya kepada Dimas Wu. Dimas Wu juga bingung. Dia menggelengkan kepalanya, ragu. Mungkinkah mereka yang pertama menaikinya? Tidak mungkin. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa masih ada ruang tersisa untuk artefak suci. Semua orang bingung, hanya monster beruang hitam tertegun di tempat yang sama, matanya berfluktuasi, ada sedikit kengerian dan keterkejutan di matanya, sepertinya dia tahu apa itu. Drimidu merenung sejenak, kemudian tiba-tiba berkata, di jalan ini, aku merasa sangat aneh. Mengapa di dimensi lain, esensi sejati kita akan dipenjara, tetapi ruang ini tidak mungkin. Bagaimana dengan patung yang hilang? Mendengar ini, ekspresi Dimas Wu sedikit berubah. Dia mengangguk perlahan, berkata dengan suara yang dalam, ada kemungkinan bahwa bawahan pria berjubah hitam, siluman bayi suci berkepala 9 seharusnya mencarinya di sini sebelumnya, tetapi dia tidak menemukannya. Benda suci itu mungkin terkait dengan hilangnya patung ini. Keraguan di hati Dimas Wu semakin besar dan besar. Dalam dirinya sendiri, 9 ruang besar ini tiba-tiba menjadi 8 ruang. Dimas Wu sudah kaget dan bingung. Dia tidak tahu apakah ruang terakhir tidak ada sama sekali, atau tersembunyi di suatu tempat. Tapi sekarang, di tempat mereka berada, tidak ada patung Kaisar Elblis. Ini membuat Dimas Wu bingung. Apa yang terjadi? Dimas Wu tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam-dalam. Aku tahu, pada saat ini,
Monster beruang hitam yang diam tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Dimas Wu segera melihat monster beruang hitam itu dan bertanya dengan heran, apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Dreamy Du dan binatang api raksasa juga segera melihat monster beruang hitam, menunggu jawaban monster beruang hitam. Monster beruang hitam menatap semua orang dan berkata dengan tegas, betul. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.